Ada loh di dalam Al-Quran sebuah gelar yang super istimewa. Dan ini bukan buat nabi atau malaikat, tapi buat manusia biasa kayak kita-kita ini. Manusia yang bisa mencapai pemahaman yang jernih banget. Siapa mereka? Mereka disebut ulul albab. Nah, jadi penasaran kan? Siapa sih sebenarnya ulul albab ini? Kenapa mereka bisa sampai dipuji-puji di Al-Quran? Ini bukan sekedar teka-teki biasa loh. Ini tuh kayak undangan buat kita, buat ngintip. Seperti apa sih sosok manusia ideal menurut Al-Quran? Eits, tapi tunggu dulu. Ini bukan sekedar soal pintar atau IQ tinggi ya. Oh, bukan. Konsep ulul albab itu jauh lebih dalam. Dan buat membongkar maknanya, kita perlu alat khusus, semacam kunci gitu. Kalau kita cuma buka kamus, ya nggak bakal cukup. Kita harus lihat gimana istilah ini hidup dan nyambung sama konsep-konsep lain di dalam Al-Quran. Nah, untungnya nih, kuncinya ada dan kita bakal pakai itu. Oke, siap. Kita buka pintunya sekarang. Kunci yang bakal kita pakai ini namanya semantik. Ini adalah sebuah pendekatan analisis yang keren banget. Gampangnya gini deh, semantik itu ibarat kita lagi lihat rasi bintang. Bukan cuma satu bintang doang. Jadi kita nggak cuma lihat arti ulu al-albab sendirian, tapi kita lihat juga hubungannya sama bintang-bintang lain, kayak hikmah, takwa, bahkan alam semesta. Sampai akhirnya kita dapat gambaran besarnya. Kebayangkan? Ada nih seorang ahli bahasa keren, namanya Toshihiko Izutsu. Dia jelasinnya pas banget. Katanya, tujuan semantik itu untuk memahami pandangan dunia di balik sebuah bahasa. Dan ya itulah yang akan kita coba lakukan hari ini sama Al-Quran. Oke, biar gampang prosesnya kita bagi jadi 3 langkah aja. Pertama, kita cari tahu arti dasarnya. Kedua, kita petakan hubungannya sama kata-kata lain. Dan ketiga, kita satuin semua potongan puzzle-nya buat lihat gambaran utuhnya. Gimana, siap? Yuk, kita mulai dari langkah yang pertama. Oke, langkah 1. Apa sih arti harfiah dari ulu al-albab? Coba kita bedah dulu ya istilahnya. Jadi, istilah ini tuh gabungan dari 2 kata. Ada ulu, yang artinya para pemilik atau yang punya. Terus ada al-albab, ini bentuk jamaknya dari kata al-lub, yang artinya itu inti, saripati. Pokoknya bagian yang paling dalam dan paling murni dari sesuatu. Mah, kalau kita gabungin, ulu al-albab itu artinya para pemilik inti. Maksudnya apa? Ya ini nunjukin ke orang-orang yang akalnya tuh bening, jernih banget. Mereka bisa nembus semua lapisan luar dan langsung sampai ke hakikat atau esensi dari segala sesuatu. Nggak ada tuh kabut keraguan atau kebingungan yang ngehalangin mereka. Sip, makna dasar udah dapat. Sekarang kita masuk ke langkah kedua, dan ini bagian yang paling seru menurut saya. Kita bakal memetakan jaringannya. Gimana sih kata ulul albab ini nyambung sama konsep-konsep penting lainnya di dalam Al-Quran? Yuk kita lihat. Oke, pertama dan yang paling fundamental, akal seorang ulul albab itu nggak jalan sendiri. Nggak. Akal mereka itu terkoneksi langsung dengan sumber ilahi. Jadi mereka bukan cuma nerima wahyu secara pasif, tapi mereka tuh aktif. Mereka melakukan tadabur, merenungkan ayat-ayat Tuhan secara mendalam buat dapetin hikmah dan petunjuk. Dan kecerdasan mereka ini nggak ngawang-ngawang loh. Justru sebaliknya, mereka itu pengamat ulung dunia di sekitar mereka. Buat mereka, alam semesta ini udah kayak buku raksasa yang terbuka lebar. Pergantian siang dan malam, cerita-cerita sejarah orang-orang dulu, wah itu semua adalah tanda-tanda yang penuh pelajaran berharga. Nah, ini dia nih kuncinya. Bagi seorang ulul albab, akal sama hati itu nggak bisa dipisahin. Akal mereka itu akarnya kuat banget di iman dan takwa. Jadi, pemahaman yang mereka punya itu bukan cuma teori di kepala doang, tapi jadi bahan bakar, jadi pendorong utama buat mereka berbuat baik. Tahu nggak? Salah satu cara paling jitu buat memahami sesuatu, itu justru dengan ngelihat kebalikannya. Jadi, penasaran nggak? Siapa sih lawan kata atau kebalikan dari ulul albab ini? Wah, kontrasnya kelihatan jelas banget kan? Kalau ulul albab itu bijaksana dan reflektif, lawannya adalah jahil, orang yang bodoh yang bertindaknya impulsif. Kalau mereka rasional, lawannya sufaha, orang yang pikirannya picik dangkal. Dan kalau mereka itu aktif dan taat, lawannya ya kusala, alias orang yang malas-malasan dan lalai dalam ibadah. Jadi, intinya gini, menjadi ulul albab itu bukan cuma soal punya banyak ilmu, tapi ini tentang perjuangan aktif buat terus menjaga diri dari kebodohan, dari pikiran yang sempit, dan dari kemalasan spiritual. Jadi ini sebuah proses aktif, bukan status yang didapat gitu aja.
Oke, semua potongan puzzle-nya udah kita kumpulin nih. Sekarang waktunya kita satuin semuanya. Mari kita lihat, seperti apa sih potret utuh dari seorang ulul albab itu? Dan inilah dia potret lengkapnya. Seorang ulul albab itu pertama dia aktif secara intelektual, otaknya jalan terus. Tapi akalnya ini nggak liar, karena punya jangkar yang kuat, yaitu iman dan takwa. Nah, pemahaman mendalam inilah yang kemudian jadi motor penggerak tindakan moral mereka. Jadi akal, hati, dan perbuatan semuanya nyambung, semuanya selaras. Jadi, kalau mau disimpulkan, ulul albab itu adalah gambaran manusia ideal menurut Al-Quran. Bukan manusia super yang bisa terbang ya, tapi manusia utuh yang berhasil menyelaraskan pikirannya, hatinya, dan tindakannya jadi satu kesatuan yang harmonis, indah, dan berfungsi dengan sempurna. Semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan reflektif yang penting banget, khususnya buat kita yang hidup di zaman sekarang. Di tengah banjir informasi, lautan distraksi yang nggak ada habisnya, gimana caranya kita bisa jadi seorang manusia inti ini? Gimana cara kita menembus semua noise di luar sana buat menemukan pemahaman yang sejati, yang murni? Sebuah pertanyaan yang mungkin jawabannya harus kita cari di dalam diri kita masing-masing.